Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah. Meskipun dari rumah, kita harus tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan juga tetap belajar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih bab 2, yaitu tentang sholat jamak qashar dan sholat jamak qashar. Nah, pernahkah kalian bepergian jauh bersama keluarga kalian? Biasanya kalau kita bepergian jauh, biasanya dilaksanakanlah sholat yang namanya sholat jamak dan qashar. Baik, mari langsung kita bahas bersama-sama sholat yang pertama, yaitu sholat jamak. Apa itu sholat jamak? Arti dari jamak adalah menggabungkan. Salat jamak adalah menggabungkan dua salat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Salat fardu yang bisa dijamak adalah 1. Salat zuhur dengan asar, 2. Salat maghrib dengan isya. Selebihnya tidak boleh dijamak ataupun dikasar. Macam-macam salat jamak. 1. Jamak takdim adalah menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu salat yang lebih dulu. Yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takhir adalah menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu salat yang kedua. Oke, jadi yang namanya sholat jamak itu menggabungkan dua sholat. Misal sholat zuhur 4 rakaat dan sholat asar 4 rakaat digabungkan di satu waktu. Misal dikerjakan di waktu zuhur. Jadi sholat zuhur dulu 4 rakaat, lanjut sholat asar 4 rakaat di waktu zuhur. Contohnya seperti ini. Pak Sidik akan mencontohkan ketika akan melaksanakan sholat jamak zuhur dan asar yang dikerjakan pada waktu zuhur. Kita coba yang sholat zuhur dulu 4 rakaat dengan niatnya seperti ini. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin jam'a taqdimin ma'al asri ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, setelah 4 rakaat kemudian salam, kemudian sholat asar dengan niat seperti ini. Usolli fardal asri 4 raka'atin jam'a taqdimin ma'a dhuhri ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, kemudian setelah sholat asar 4 rakaat, kemudian salam. Nah, itu dia contoh dari sholat jamak takdim atau jamak yang dikerjakan di waktu awal. Nah, selanjutnya kita akan membahas sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Qashar artinya ringkas. Salat qashar adalah meringkas salat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat fardu yang boleh dikasar adalah 1. Salat zuhur, 2. Salat asar, 3. Salat isya. Salat maghrib dan salat subuh tidak dapat dikosor. Hal ini karena salat subuh dan maghrib jika dibagi rakaatnya akan menjadi ganjil dan sulit untuk dilaksanakan. Nah, syarat sah salat qashar. Yang pertama, perjalanan yang dilakukan minimal berjarak 3 farsak atau 80,64 km. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. Yang ketiga, salat yang dikosor harus salat yang bilangan rakaatnya 4.
Yang keempat, berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Yang kelima, tidak bermakmum kepada orang yang sholat biasa. Tata cara sholat qashar. Yang pertama, membaca niat. Contoh niat sholat qashar zuhur. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sholat 2 rakaat. Yang keempat, salam. Oke, jadi yang namanya sholat qashar itu bukan menggabungkan 2 waktu tapi hanya meringkas 1 waktu. Contohnya sholat zuhur yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, contohnya seperti ini. Misal Pak Sidik akan melaksanakan sholat qashar zuhur. Tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, niatnya jadi seperti ini. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qashran lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, kemudian setelah 2 rakaat, kemudian salam. Nah, itulah yang namanya sholat qashar. Selanjutnya, kita akan pelajari yang namanya sholat jamak qashar. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Sholat jamak dan qashar. Sholat jamak qashar adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam 1 waktu dan diringkas jumlah rakaatnya pada sholat-sholat yang telah ditentukan. Nah, pelaksanaan sholat jamak qashar dapat dilakukan pada waktu sholat jamak takdim atau jamak takhir yang masing-masing rakaatnya adalah 2 dan pelaksanaannya dipisah masing-masing 2 rakaat. Sebab-sebab diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat. Yang pertama, melakukan perjalanan jauh sekitar 3 farsak atau 80,64 km. Perjalanannya pun bukan perjalanan untuk maksiat. Yang kedua, keadaan yang darurat, sehingga menyulitkan untuk melaksanakan sholat secara normal. Contohnya, perjalanan yang tidak mencapai 3 farsak tetapi macet total, maka diperbolehkan melakukan sholat jamak. Yang ketiga yaitu hujan. Jika seseorang berada di suatu masjid atau musola, tiba-tiba turun hujan sangat lebat, maka dibolehkan menjamak sholat. Nah, dalam kondisi demikian, sholat jamak dilaksanakan secara berjamaah di masjid karena dikhawatirkan tidak dapat kembali ke masjid karena hujan deras. Selanjutnya, yang keempat, sakit. Bagi orang yang sakit diperbolehkan menjamak sholat karena bagi orang yang sakit rasa kesulitan untuk melakukan sholat lebih susah dibandingkan dalam keadaan hujan. Tata cara sholat jamak qashar. Yang pertama, niat menjamak qashar sholat zuhur dengan jamak takdim, yaitu sholat asyar yang dilakukan pada waktu zuhur. Bacaan niatnya, usolli fardhu zuhri rak'ataini qashran majmu'an ilaihil asru lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya takbiratul ihram dilanjutkan dengan sholat zuhur 2 rakaat karena tadi diqashar. Kemudian salam. Nah, setelah salam ini langsung berdiri, tidak diselingi dengan kegiatan lain seperti berzikir, berdoa, maupun berbicara. Selanjutnya yaitu niat sholat kedua, yaitu sholat asar.
Niatnya usolli faradul asri raq'ataini qasron majmu'an ila dhuhri lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan takbiratul ihram, kemudian sholat asar 2 rakaat karena dikosor tadi, dan yang terakhir adalah salam. Oke, jadi yang namanya sholat jamak qashar itu 2 sholat digabungkan dan juga diringkas. Contohnya ketika kita akan melaksanakan sholat duhur dan asar secara jamak qashar, maka kita melaksanakan sholat duhur 2 rakaat dilanjut dengan sholat asar 2 rakaat saja, masing-masing 2 rakaat 2 rakaat. Nah, niatnya bisa kalian lihat di LKS Fikih halaman 25 dan 26. Nah, selanjutnya berikut ini di antara beberapa hikmah melaksanakan sholat jamak dan qashar. Hikmah dari sholat jamak dan qashar, yaitu yang pertama, memudahkan umat Islam untuk sholat dimanapun. Yang kedua, bukti bahwa agama Islam memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Yang ketiga, yaitu keringanan dalam agama Islam bukan untuk diabaikan, tapi untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah keringanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah disebut rukhsah. Nah, itu tadi pelajaran tentang sholat jamak dan qashar. Jadi, Islam itu memudahkan umatnya untuk melaksanakan sholat pada saat keadaan-keadaan tertentu. Kita dapat menjamak dan mengqasharnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Jadi silahkan bagi yang berpergian itu dapat mengqashar sholat. Nah, itu dia materi kita hari ini tentang sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Ingat, hukum melaksanakan sholat jamak dan qashar itu mubah. Sebelum Pak Sidik akhiri, nanti anak-anak silahkan mengerjakan LKS fikihnya halaman 28. Latihan soal cukup ROM 1 dan ROM 2 saja. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.